kampung, berarti mungkin pernah yang di Pak Basar tuh biasa ngopi. Gitu. Maka selain berbasis digital, yang kedua juga mengangkat media-media luspat berbahan alam. Gitu. Luspat itu kalau di anak PAUD memang sangat dianjurkan, banyak sekali nanti fungsinya ibu luspat itu bisa dibongkar, bisa dipasang lagi sehingga fleksibel sekali penggunaannya. Media luspat. Nah, sehingga untuk kebutuhan kami, saya coba identifikasi 4 hal besar. Yang pertama, peningkatan kompetensi PTK. Ini penting banget. Karena memang biasanya di sekolah kami TK itu tempatnya penempaan. Kami ada jenjang SD SMP juga. Jadi guru-guru yang berprestasi di TK, sigap tanggap terengginas, biasanya ketika SD butuh PTK itu akan ditarik ke SD. Karena di lapangannya mereka akan bagus sekali melayani anak-anak SD kelas rendah. Sehingga kami tiap tahun melatih guru baru. Ini penting sekali untuk peningkatan kompetensi PTK. 2 yang kami akan sampaikan. Pertama adalah bagaimana ketika sudah mengikuti program PSP ini, teman-teman kami yang di jenjang TK ini bisa terpenuhi kompetensi akademiknya S1 linear PAUD. Sehingga kalau di kami ada 4 orang yang belum. Ya ini harapannya nanti ada beasiswa dari Pak Bupati Bu Afni. Karena S1 PAUD. Yang ada yang belum memenuhi ke sana, ada yang belum linear. Iya. Kalau yang sudah S1 belum linear itu kalau di UT cukup 3 semester saja dan murah biayanya. Iya. Masuk BI namanya BI. Iya. BI kelas linear. Kelas linear BI. BI S1 PAUD. Jadi bidang ilmu BI. BI itu singkatan dari bidang ilmu. Bidang ilmu S1 PAUD. Iya. 3 semester. Kalau sudah S1, kalau belum tetap ditempuh. Dan sebagai benchmark, mungkin izin kami menyampaikan di beberapa kabupaten kota, terutama Pandeglang dan Lebak, itu Pemdanya bekerja sama dengan STKIP Setiabudi memberikan beasiswa S1 PAUD untuk PTK PAUD di kabupaten kotanya. Kemudian yang kedua, kalau kami kemarin merasakan ternyata asik diajak jalan-jalan studi tiru ya teman-teman ya. Asik nggak? Asik, maka kami ingin mengajukan juga program difasilitasi nanti studi tirunya itu PSP kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas gitu ya, diajak. Kemudian beserta teman-teman kami rekan guru Bu, agar mereka juga terinspirasi ke PSP yang memang kita rasa inspiratif, bisa memberikan ide-ide segar untuk kita. Ada calon namanya? Orangnya mana? TK Model Jogja Bu. Itu ada TK Model Jogja itu. TK Model Jogja Bu. Ini rekomendasi pengawas. Angkatan berapa? PSP bukan Bu? Iya PSP. PSP. Angkatan model. Ya Angkatan 1 ya yang sudah bisa dijadikan model itu angkatan 1, angkatan 2 belum boleh dijadikan model. Apa TK model Jogja? Asik. Di mana Pak? Ya di Jogja. Di Jogja. Jadi itu termasuk Sleman. Itu masuk 3 besar TK terlengkap terini di Indonesia. Kemudian memang di sana guru-guru TK itu rata-rata S3 tuh Bu. Di Sleman. Di Sleman, Kabupaten Sleman. Bukan. Manfaatnya memang mendapatkan banyak inspirasi. Jadi memang nanti harus ada kata pengantar yang kuat sebelum itu Bu. Biasanya sih teman-teman itu kalau diajak observasi yang dilihat nanti pulang-pulang, ih kita nggak bisa Bu, nggak punya ini, nggak punya itu gitu. Itu pengalaman gitu ya. Tapi memang mesti ada narasi yang kuat bahwa setiap tempat pasti menginspirasi. Jadi nanti kalau kita mengajak rombongan ke Kabupaten Tangerang 50 orang ke sana, harapannya tiap orang itu punya inspirasi apa yang kita belum ada, tapi kita bisa mampu sumber daya kita memenuhi, kemudian dari situ menambah keunggulan kita mestinya. Harapannya itu sama. Amin. Ya, jangan lupa membuat laporan setelah observasi. Nanti kan akan ditanggung 3 bulan ya. Kemudian sekolah gede.
Banyak muridnya ya. Oh iya siap. Amin. Oke, izin lanjut. Itu peningkatan kompetensi PTK tidak banyak-banyak, 2 yang kami butuh disupport oleh APBD. Kemudian terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, ini kaitannya juga dengan digitalisasi karena 2 hal yang tadi kami ingin unggulkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berbasis media digital dan luspat berbahan alam. Maka yang pertama adalah perlu disupport pengadaan AP indoor yang ini memang tidak bisa kami beli dari BOP karena kalau dibeli sekali turun BOP langsung habis. Yaitu jenisnya kalau yang kami butuhkan balok unit seri 500. Kalau di bawah itu enggak ya Bu Ana ya. Karena kebutuhannya itu. Kemudian yang kedua luspat wooden box namanya. Luspat yang wooden box Bu. Wooden box itu nanti sudah ada 1 paket lengkap. Iya. Kemudian terkait dengan digitalisasi, itu router penguat sinyal. Kalau jaringan internet itu sudah difasilitasi oleh yayasan, itu perlu 1 tambahan jumlahnya. Kemudian kami iya, maksudnya kan router jaringannya kan sudah ada. Kalau di beberapa berapa volt ya, kalau TK kan rombelnya nggak banyak Bu. Jadi yang diidentifikasi saat ini 1 aja itu sudah alhamdulillah. Iya, TK ini mau studi banding. Oh, modelnya. Ada yang paham nggak berapa ya? Yang minimalis Bu. Kemudian itu menginspirasi untuk anak PAUD itu ukurannya setidaknya 72 inch. Tapi Bu Ida buatannya 5 tahun loh. Kalau itu sih tergantung perawatan ya. Sebenarnya gini, yang mengukur incinya TV itu ruang jangkauan ruangnya gitu. Iya. Jadi kalaupun kita lebih perbesar itu TV, maka pastikan ruangannya besar karena itu aman untuk mata anak. Ya. Jadi bukan hanya kemampuan kita belinya berapa, tapi saya harus tahu di mana ditempelnya. Ke karakter, sehingga anak-anak itu kadang-kadang ini anak TK tapi kok nggak berisik ya, tapi bisa dilihat ketika ke dalam ya karena anak-anak asik dengan pilihan aktivitasnya. Jadi balok sampai sejauh ini ya tidak ada sampai kekerasan melempar balok gitu sih. Tidak mungkin kalau Bu Ratih yang terjun di PAUD paham betul bagaimana kita coba menerapkan karakter itu menjadi hal yang utama di anak-anak. Ketika selesai pembelajaran, luspat yang banyak ini juga bukan guru yang repot kemudian merapikan, tetapi anak-anak ini memang pembiasaan di awal. Saya yakin anak-anak kita bisa ketika guru-gurunya memang memiliki 2M sih, mampu dan mau menangani mereka. Itu dari perumahan itu memang dipinjamkan gitu, ada 5 rombel kami. Kemudian ketika pandemi maka yang punya tempat memang punya urgen yang penting, kami mesti merelakan. Kemudian oleh yayasan dapatlah 200 meter dibangunkan, yang awalnya dari 5 rombel kami mesti bersabar. Saat ini ada 1 ruangan di dalam, ditambah teras kami atap untuk area bermain anak juga dengan 70 siswa, sehingga ada 2 rombel yang kami titipkan. Jadi ada tambahan kelas tapi nggak nyatu dengan situ untuk sementara. Enggak ada lagi di samping di rumah yayasan ya, masih nggak terlalu jauh sih. Terus ini memang terkait dengan sarana prasarana, maka ini membutuhkan penambahan ruang baru di lantai 2.